Dimuliakan Allah. Islam mengajarkan keadilan dalam berbagai hal. Islam mengajarkan agar kita semua menjaga agama kita, menjaga akidah, menjaga ibadah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Islam mengajarkan kita agar menjaga kebenaran muamalah kita dengan berbagai aturan. Aturan pokoknya adalah al-aslu fil asyai al-ibaha. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Ya, illa ma dalal dalilu ala khilafi, kecuali sesuatu yang ada dalil menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Ya, jadi atau bukan boleh. Jadi untuk mengatakan ini tidak boleh untuk urusan muamalah harus ada dalil. Ya, di antara dalil-dalil tentang muamalah itu adalah tentang jual beli yang sudah banyak hadis-hadisnya kita lewati, ya, berkenaan dengan khiyar, berkenaan dengan riba, dengan apa namanya araya, berkenaan dengan jual beli pohon, jual beli buah, berkenaan dengan jual beli yang kita bayar duluan, barangnya entar setahun lagi, 2 tahun lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, namanya bai'us salam dengan beberapa syaratnya. Ya, itu yang jadi ada diatur. Ya, diatur juga tentang hutang piutang. Nah, ada satu hutang piutang yang mungkin besar. Ya, nilainya besar. Maka seorang yang memberi piutang, ya, seorang yang memberikan hutang itu apa namanya, dia membutuhkan jaminan, ya, maka ada diatur dalam bab rahan, ya, bab gadai. Nah, barang gadai ini bukan milik orang yang memberi uang kepada orang yang menggadaikannya. Barang ini tetap milik seorang rahin, ya, seorang yang menggadaikan barangnya. Jadi itu dipelihara karena ini amanat. Tapi di sana ada barang-barang yang diagunkan. Ada barang yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada yang berupa hewan diberikan, itu dia harus bertanggung jawab karena itu amanat untuk memberi makannya, untuk kesehatannya. Nah, nanti akan biaya dia merawatnya itu ditanggung oleh orang yang punya hewan tadi. Nah, tapi kalau dari hewan tadi ada hasil, ya susunya, ya ternyata bunting melahirkan anak. Nah, itu ada hitungannya tersendiri. Ya, kalau dia minum, ya diperah susunya, berapa nih susunya diperah nih? Nah, harga standarnya berapa? Oh, ini dapat 1 juta harga standarnya. Ya, sementara dia mengeluarkan dana 1 juta juga. Berarti itu tidak ada hak sedikit pun untuk pemilik hewan tadi. Tapi kalau ternyata dia keluarkan dana itu 1,5 juta dan hasil dari susu itu sampai 10 juta misalnya, lebihannya adalah milik yang punya hewan tadi. Tuh, lihat tuh. Ya, jadi demikian, ya, Islam ini mengatur supaya tidak ada yang dizalimi. Berapa Anda keluarkan dana? Saya keluarkan dana banyak, ya, untuk pakannya, untuk pengurusannya, untuk sewa tempatnya misalnya. Dihitung semua. Nah, nanti itu tanggung jawab dana itu, tanggung jawab akan dihitungkan, dibebankan kepada pemilik barang. Ya, tuh. Jadi muncul keadilan itu. Ya, jadi harta masing-masing pihak yang berkaitan itu terlindungi. Ya, ada harta yang tidak bergerak, sawah, motor, ya. Nah, itu apabila dia diagunkan, yang menerima agunan, ya, pihak pegadai, dia
pihak gadai ya, dia bisa kelola sawahnya atau tidak kelola sawahnya, terserah dia. Kalau tidak dia kelola sawahnya, ya itu dia punya urusan. Yang jelas itu agunan. Ya. Tapi kalau dikelola sawahnya harus ada hitungan, ya dihitung berapanya dihitung, begitu ya. Makanya ulama-ulama mengatakan untuk kasus yang tidak bergerak seperti sawah supaya tetap bisa digunakan, ya harus ada kesepakatan. Bagaimana sawah siapa yang mau kelola? Ya kalau misalnya yang mau kelola adalah pemiliknya, ya udah dipegang kitirnya, dipegang suratnya. Manakala pada saat jatuh tempo tidak bisa bayar, ditawarkan bagaimana sawahnya mau dijual atau bagaimana. Ya tidak boleh dia menjual tanpa izin. Ya. Nah, kalau dikelola sawahnya nanti atas pengelolaan itu yang petani yang mengelola ini dihitung berapa dana dikeluarkan untuk pengelolaan ini, berapa hasil. Oh ya, nanti dari pengelolaan itu dari hasilnya dikurangi dana yang dikeluarkan. Hasilnya X bisa dibagi. Ya, bisa dibagi ini dana yang dikeluarkan ini masih ada hasil. Ya, masih ada lebihan 1 ton. Ya, tuh dan sebaiknya itu dibicarakan di awal. Ya, apabila ada lebihan berapa persen nisbatnya untuk dia, berapa persen nisbatnya untuk yang punya sawah. Begitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di hadis tentang rahan ya. Masih tentang rahan. Ya, hadisnya hadis nomor 736. Hadis nomor 736 yang tapi enak ini ya. Apa katanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ia mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kenapa enggak jalan ini? La yaghlaqur rahnu min sabihi. La yaghlaqu. Tidak tertutup. Ar-rahnu barang yang digadaikan itu min sahibi dari pemiliknya. Alladzi rahanahu yang menggadaikannya. Ya, lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya, dia milik dialah hasilnya ya dan beban dialah jadi hasilnya milik dia. Ya. Terus beban-beban biayanya juga ditanggung dia. Nah, gitu ya. Baik. Hadisnya riwayat Daruqutni dan Hakim. Rijalnya thiqat, tapi menurut Abu Daud itu adalah irsal. Nah, ini urusan-urusan ulama hadisnya. Jadi apa ini maknanya? Maknanya atau pelajaran yang bisa diambil. Pertama, seorang yang memberi dana kepada yang menggadaikan barang, pihak gadai, ya, yang menerima gadai, itu tidak berhak atas barang yang digadaikan itu. Apabila orang yang menggadaikan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia, ini milik orang yang menggadaikan barang. Ya, jadi dia tidak berhak atas barang itu. Ya, nah barang itu statusnya adalah agunan. Ya, agunan yang dipercayakan untuk dipegang oleh pihak gadai.
Ya, agar itu di apa namanya? Agar itu bisa disimpan, ya, eh, bisa disimpan dan satu ketika tidak bisa bayar yang menggadaikan barang itu bisa dibicarakan, ya, bisa dibicarakan kapan mau dibayar, bisa dijual dengan bisa ditutup dengan ini apa tidak, ya harus izin. Baik, tadi saya sudah bicarakan bahwa barang yang digadaikan ada yang berupa hewan, ada yang berupa barang yang tidak bergerak. Ya, jadi kalau hewan, ya itu kan hewan kan diagunkan. Nih agunannya apa? Agunannya ya saya agunannya kuda lah. Ya, dua kuda silakan. Ya, atau kambing silakan. Ya, baik. Jadi bagaimana itu untuk pembiayaannya? Ya, pembiayaannya ditanggung yang oleh yang rahin. Ya, siapa itu rahin itu? Oleh yang menggadaikan barang. Ya. Jadi bagaimana nih kamu akan titipkan itu? Titipkan kuda, dua kuda nih. Makannya itu siapa? Saya nggak mau tanggung jawab makan. Ini kan barang kamu gitu. Ya, jadi tetap dia yang kasih makan. Bagaimana mekanismenya bisa dibicarakan. Baik ya, ini makannya 1,5 juta satu kuda, jadi 3 juta per bulan. Ini saya kasih 3 juta. Bagaimana dengan ininya, dengan uh, tempat penambatannya, ya ini kandangnya, kandangnya sewa ya, nggak bisa nggak sewa, begitu tuh. Ya, jadi sewa kandangnya misalnya sebulan 2 juta untuk dua. Ya dia harus keluarkan itu. Ya, keluarkan 5 juta per bulan. Tuh. Ya, yang 3 juta untuk makan kuda itu, yang 2 juta untuk sewa tempat. Ya, sewa tempat kuda tadi. Nah, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, lahu ghunmuh wa alaihi, ya, wa alaihi ghurmuh. Ya, bagi orang yang menggadaikan barang itu, ya, apa namanya, hasil dari barang itu adalah milik orang yang menggadaikan, dan biaya untuk barang yang digadaikan juga tanggung jawab orang yang menggadaikannya. Ya, oh, gitu. Baik, hadis ini juga ada makna tersendiri ya, bahwa eh, di zaman jahiliyah apabila seorang yang menggadaikan barang ya, tidak bisa membayar uang yang dia terimanya ya dalam batas waktu tertentu, eh, maka barang yang digadaikan itu menjadi otomatis milik orang yang memberikan uangnya kepada yang menggadaikan barang, kepada rahib, tanpa harus izin. Itu dulu zaman jahiliyah. Nah, maka Islam mengatakan itu tidak boleh. La yaghlaqur rahnu, ya, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup, ya, tidak boleh ditutup, dihalangi dari pemiliknya. Tetap itu miliknya orang yang menggadaikan. Itu maknanya la yaghlaqur rahnu. Karena itu kan amanat ya. Jadi orang yang punya barang itu tidak boleh dipaksa untuk menjual barangnya.
Ya, kalau dia tidak bisa membayarnya. Ya, jadi uh, uh, jadi kalau tidak bisa bayar, tidak dipaksa untuk menjualnya. Ya udah, kalau tidak bisa membayar, tetapkan biayanya harus dia tanggung. Ya, semakin lama semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka dia akan berpikir. Nah, saat itulah ya kita dapat mengetahui pentingnya agunan itu. Ya, ya udah, nanti dia akan berpikir. Karena itu akan jadi beban dia. Semakin lama semakin jadi beban. Tuh, maka dia akan mengatakan baik dijual. Nah, berapa ini dijual? Ya ini harganya dua ini misal ya, dua ini ya 2 miliar. Hutangnya berapa? Hutangnya 1 miliar. Ya udah 1 miliar berikan. Ya, 1 miliar sebagai hutang dia, 1 miliar kembalikan kepada yang punya barang. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu hutang 1 miliar ya, terjual, ternyata di pasaran harganya cuma 750. Ya udah, ya 250-nya itu tanggungan orang yang menggadaikan barang. Ya ini sudah tertutup ya 75%-nya. Ya, dari hutang itu masih Anda punya hutang ya seperempatnya. Nah, begitu. Baik, hadis berikutnya, hadis nomor 737. Nah, hadisnya dari Rafi', dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Meminjam onta yang masih muda ya, dari seorang. Faqadimat ilaihi ibilun min ibilis sadaqah. Ya. Maka datanglah kepadanya onta dari onta zakat. Fa'amara Aba Rafi'. Lalu Rasul menyuruh Abu Rafi' ayyaqdiyar rajula bakrahu, untuk membayar kepada orang tadi, membayar ontanya. Faqala, maka ia mengatakan, la ajidu illa khiyaran raba'iyan. Ya. Aku tidak menjumpai kecuali pilihan apa nih? Pilihan 4 segi, saya nggak ngerti ya. Faqala a'tihi iya. Oh, Abu Rafi mengatakan, saya tidak jumpai onta kecuali ya onta yang bagus. Ya, engkau ya Rasulullah hutangnya onta yang masih kecil ya, masih muda. Ini yang ada itu yang bagus. Ya, yang nomor 1. Faqala, Rasul mengatakan, a'tihi iya. Berikanlah onta itu kepada dia. Fa inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'a. Ya, karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Ya. Jadi berapa hutangnya? Ya, saya hutangnya 1 juta. Terus tapi saya mau berterima kasih. Ya. Saya berikan kepada dia ya 1,5 juta. Nah, itu terima kasih saya. Boleh, itu boleh. Ya. Apakah itu riba? Bukan, orang ini kan dia yang mau kasih. Dia mau kasih sebagai hadiah, sebagai rasa terima kasih.
Yang riba itu kalau ditentukan di awal, yaitu yang riba. Ya. Jadi di satu sisi riba diharamkan, di sisi lain orang yang hutang itu dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membayar lebih, membayar yang lebih baik. Ya, itu hadis itu ya. Hadis nomor 737. Jadi apa nih yang bisa diambil dari hadis ini ya? Pertama, bahwa meminjam itu boleh, hutang itu boleh. Ya. Ya, tapi kenapa ini masuk di bab gadai ya? Ya, ini masuk di bab gadai sebenarnya begini ya. Di bab gadai, di bab hutang, ini hadis ini masuk. Karena dua-duanya sepertinya ya hampir sama saja. Yang ini tanpa agunan, yang ini dengan agunan, itu aja bedanya. Itu aja tuh bedanya. Nah, maka saat membayar hutangnya, dipesankan dari hadis ini bahwa tidak masalah, bahwa boleh, bahwa bagus kalau orang yang berhutang itu membayarnya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi dari hadis ini kita lihat ya Rasulullah hutang. Jadi hutang itu bukan sesuatu yang tercela. Ya. Kenapa? Karena itu masuk di bab kasih sayang. Ya, di bab kasih sayang. Mana itu kasih sayangnya bisa terasa? Kasih sayangnya bisa terasa bahwa orang yang hutang itu hukumnya yang wajibnya adalah mengembalikan materi sebesar yang dia dapat. Berapa? 2 juta, kembalikan 2 juta. Ya, itu kasih sayang dari yang menghutangkan. Ya, kasih sayangnya ada di situ. Ya, saya sih tidak mau rugi ya. Jadi dia mau hutang berapa, saya katakan ini emas saya punyanya. Ya, silakan saya berikan emasnya. Ya, itu juga sama. Tuh. Tapi akan sangat nyesek sekali. Ya, hutangnya duit, bayarnya suruh emas. Akan nyesek. Ya, tuh. Jadi berikan saja emasnya, biar dia sendiri jual. Ya, biar dia sendiri jual. Nih emas 10 gram, dia sendiri jual. Ini 20 gram, dia sendiri jual. Nah, begitu ya. Itu lebih nyaman. Ya. Boleh jadi dia dapat 20 gram hutang emas, ya dia jual 10 gramnya saja. Ya, begitu saatnya ditagih, dia tinggal memikirkan 10 gramnya. Jadi tidak terlalu berat. Jadi adilnya itu orang yang berhutang mengembalikan semisal dari yang dia terima. Itu yang adilnya. Apabila dia mengembalikannya dengan yang lebih baik tanpa ada syarat di awal, ya, tanpa ada isyarat dari yang menghutangkan. Ya, saya suka ya kalau kamu mengembalikan yang lebih baik, misalnya kan ada hadisnya, wah itu nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Ya, jadi itu tidak termasuk hutang piutang yang ada riba di dalamnya. Ya, karena tambahannya itu bukan dimaksud, ya, bukan tujuan. Ya, yang menghutangkan juga tidak ada keinginan untuk memperoleh tambahan. Terus yang kedua,
boleh ya seorang pinjam hewan ya atau hutang berupa hewan dan mengembalikannya hewan yang semisalnya. Yang berikutnya adalah bahwa sebaik-baik orang yang punya hutang itu mengembalikannya dengan yang lebih baik. Ya, tanpa mengulur waktu. Bisa sebenarnya dia bayar, tapi ya dia ulur itu antar aja. Nggak boleh, ya. Ya, seperti orang yang menghutangkan itu berbaik, maka kita yang menerima hutang juga harus berbaik. Ya, keadaan orang beda-beda. Ada yang hutang itu, waduh, nggak bayar-bayar. Ya, boleh ditanya, kok nggak bayar-bayar? Ya, nggak punya duit misalnya. Ya, sabar. Sabar. Ya, Allah akan gantinya dengan yang lebih baik. Ya, Allah akan bayar itu atas kesabarannya. Baik. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa boleh orang yang diamanati, orang yang berkuasa dikasih kekuasaan atas sesuatu, ya terus dia kelola itu ya, untuk kemaslahatan. Ya, di antara pengelolaan yang dibolehkan adalah meminjam barang atau harta yang dikuasakan kepada dia. Baik, saya adalah direktur badan zakat, misal. Terus dari zakat itu terkumpul misalnya 100 miliar. Saya butuh hutang. Boleh saya hutang dari yang 100 miliar itu. Misal, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bayar hutangnya dari orang tadi, bayar dari onta zakat. Ya, akan Rasul bayarkan itu jelas. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh menerima zakat. Jadi itu Rasul pinjam dari onta zakat, nanti Rasul akan bayar itu. Ya, nah, begitu. Nah, kemarin hutang ya, ini tiba-tiba kemudian ada onta zakat datang, bagus ontanya diberikan. Ini saya bayar. Jadi kepada dia tidak punya hutang, sekarang Rasul punya hutang kepada badan zakat atau kepada amil zakat. Ya, yang ini bisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kapan akan membayarnya. Ya, begitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Saya bisa. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya.